Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar Microsoft Excel benar-benar dari nol atau benar-benar dari dasar. Nah, untuk langkah pertama kita bukakan dulu Microsoft Excel-nya. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel versi 2019. Nanti kawan-kawan yang menggunakan versi yang lain tolong dikondisikan atau disamakan, dan pun setiap versi yang keluar dari Microsoft Excel ini tidak jauh berbeda. Nah, ini tampilan pertama atau tampilan awal Microsoft Excel. Di sini tersedia beberapa template. Kalau kita klik lagi more template, dia akan muncul lagi banyak template. Di sini ada template kita untuk membuat bagan, membuat kalender, membuat grafik, membuat CP dan lain-lain. Tapi karena di sini judulnya kita belajar dari nol atau dari dasar, kita menggunakan template ini, blank workbook. Nah, klik di sini. Kita akan diarahkan ke lembar kerja Microsoft Excel-nya. Nah, di lembar kerja ini ada beberapa tab yang paling atas atau baris pertama ini, beberapa tab, diantaranya tab Home, tab Insert, tab Pack Layout, tab Formula, dan seterusnya. Kemudian di bawah tab Home ada dia menu-menunya lagi, submenu seperti card ini, copy, paste, font size, bold, dan seterusnya. Ini adalah submenu dari tab Home. Kemudian di sampingnya ada tab Insert. Di tab Insert juga ada submenunya. Kemudian di Pack Layout, juga ada submenunya sampai margin, size, ini size kertas, dan print area, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ke bawah ini yang saya klik ini yang terblok atau terseleksi, ini disebut dengan kolom. Misalnya ini saya klik di C, ini kolom C. Saya klik di E, ini kolom E. Kalau saya klik di I, ini kolom I. Jumlah kolom ini biasanya ke samping sampai Z. Sampai Z akan berulang menjadi dua buah A, AB, AC, dan seterusnya. Kemudian yang saya klik begini disebut dengan baris. Ini ada baris ketiga, ada baris ketujuh, ini disebut dengan baris. Kemudian di setiap lembaran kerja Excel ini ada yang di bawahnya ini sheet. Sheet ini artinya lembar kerja lah kita bilang. Kita bisa menambahkan sheet kalau kita mau. Misalnya gini, ini kan sheet 1. Kita ingin menambahkan menjadi sheet 2, tinggal kita klik tambah di samping sheet 1 ini, otomatis sheet 2 akan terbuat. Kemudian di setiap sheet ini kita bisa merubah namanya. Kita klik kanan, klik rename, kita ubah menjadi misalnya kerja 1. Kemudian di sheet 2 ini kita ubah lagi menjadi, kita ubah namanya menjadi kerja 2. Nah, jadi sheet ini bisa diubah-ubah namanya sesuai dengan keperluan kita. Kemudian untuk membuat lagi perbedaan yang jelas antara dua buah sheet ini, kita bisa merubah warnanya. Bagaimana cara untuk merubah warna dari sheet ini? Kita klik kanan di sheet, ada tab color. Di tab color ini misalnya kita pilih warnanya warna merah. Kemudian ke sheet 2 atau kerja 2 ini klik kanan lagi, kita pilih tab color, kita pilih warna kuning. Nah, jadi sekarang dua buah sheet ini ada warna yang berbeda. Satu berwarna merah dan satunya berwarna kuning. Kemudian yang saya klik ini, misalnya ini di sheet di kolom C baris ketiga ini, misalnya ini disebut dengan cell. Saya klik ke sini, berarti ini cell kolom F baris keempat.
kemudian saya klik di sini, misalnya ini sel ini berada di kolom D baris keempat. Kemudian ketika ada saya blok seperti ini gabungan dari beberapa sel ini disebut dengan rank. Berikutnya kita akan membuat sebuah tabel di lembar kerja Microsoft Excel. Langkah pertamanya kita buat dulu judul daripada tabel. Di sini saya ingin buat judul tabelnya barang di toko baju Budi misalnya. Di kolom pertama saya ingin buat di sini nomor, kemudian di sampingnya saya ingin buat nama barang, kemudian di sampingnya lagi saya ingin buat jumlah barang, di sampingnya lagi saya ingin buat harga satuan. Nah, di sini nampak bahwa pada kolom nama barang ini tidak bisa kita baca, tidak bisa nampak sepenuhnya nama barang, tertutup oleh jumlah barang. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan atau bagaimana caranya untuk bisa kita membuat ini nama barang ini nampak sepenuhnya, tidak tertutup oleh jumlah barang? Langkahnya kita bawa kursor antara B dan C ini, kolom B dan C, tunggu sampai muncul panah dua arah seperti ini, kita klik tahan, geser ke kanan, geser ke kanan. Nah, sehingga nama barang ini bisa dibaca secara utuh. Kemudian ini lagi jumlah barang, kan tidak bisa dibaca secara utuh, tertutup atau terhalang oleh harga satuan. Cara untuk bisa ini harga barang nampak secara utuh sama seperti tadi, kita bawa kursor ke tengah di antara C dan D, tunggu ada panah dua arah, klik, bawa ke kanan. Nah, jadi sekarang jumlah barang dan nama barang sudah bisa dibaca secara utuh. Kemudian saya akan membuat beberapa nama barang di toko baju Budi ini. Pertama, baju kemeja misalnya, kemudian baju kaos, kemudian baju singlet, kemudian celana jeans. Nah, di sini ketika saya klik sekali di sini, yang aktif adalah sel di baju singlet. Kemudian kalau saya klik di sini, yang aktif adalah sel baju kemeja. Kemudian ketika ada kesalahan pengetikan, misalnya saya di sini saya salah mengetik celana jeans, seharusnya di celana jeans ini hanya sebuah saja. Bagaimana cara saya bisa untuk mengeditnya ulang? Cara untuk mengeditnya ulang, tinggal aktifkan selnya, kemudian klik lagi dua kali sampai muncul kursor yang berkedip-kedip di sini. Tinggal arahkan kemana yang ingin kita hapus, tinggal tekan backspace atau hapus. Jadi A-nya terhapus, tinggal satu. Kemudian lagi ini di nomor ini kan nggak mungkin kolomnya terlalu besar. Kita bisa memperkecil kolom nomor ini dengan cara klik di antara A dan B ini, geser ke kiri rapi. Nah, begini. Kemudian saya ingin membuat jumlah dari setiap nama barang di toko baju Budi ini. Misalnya baju kemeja ada sekitar 34 lembar, baju kaos ada 12, singlet ada 54, celana jeans ada 20. Kemudian saya akan membuat di sini harga satuan per baju atau barang-barang yang ada di toko Budi tadi. Misalnya baju kemeja saya buatlah harga satuannya 50.000. Kemudian baju kaos saya buat 40.000 harganya. Baju singlet kita buat 30.000. Dan celana jeans kita buat 90.000.
Berikutnya, setelah kita isi tabelnya, kita rapikan tabel sesuai dengan keinginan kita. Biasanya umumnya setiap judul tabel dia ditebalkan tulisannya. Bagaimana cara menebalkannya? Tinggal kita klik tahan di no ini, geser ke kanan sampai judulnya terblok semua. Setelah terblok semua seperti ini, kita ke menu home, pilih bold. Otomatis ini judul dari tabel ini berubah menjadi tebal. Kemudian di jumlah barang dan harga satuan di jumlah barang ini, kalau kita ingin lebih rapi lagi, kita ingin meletakkannya di tengah. Bagaimana cara meletakkannya di tengah? Kita klik di baris ini, tahan, geser ke bawah. Kemudian di menu home ada ini center, klik center, otomatis angka jumlah barang berpindah ke tengah. Kemudian ada lagi yang satuan ini, misalnya kita ingin dia dalam bentuk rupiah, kita ingin buat dia dalam bentuk rupiah. Bagaimana caranya? Kita blok dulu ini semua, blok, klik kanan, kemudian pilih format cell. Akan muncul nanti kotak format cellnya. Nah, ini format cell, pilih ke menu accounting. Nah, accounting, klik simbol RP, kemudian OK. Otomatis ini akan berubah menjadi rupiah. Kemudian di barang ini kan judul tabel, di barang di toko baju Budi, judul tabel ini biasanya terletak di tengah. Bagaimana cara kita membuatnya terletak di tengah? Kita blok dari kolom A baris 1 ini sampai ke kolom D baris 1, kemudian ke menu home, klik merge and center ini. Ketika diklik, otomatis ini berpindah ke tengah dan semua sel ini bergabung menjadi satu. Kemudian lagi klik di sel yang sudah kita gabung ini, kemudian klik bold biar dia lebih tebal, kemudian pilih ukuran judulnya sekitar 12 biar bagus. Nah, yang terakhir kita buat nomor. Di sini kita buat nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kemudian untuk membuat ini di tengah, tinggal kita blok kayak tadi, klik di satu ini, blok ke bawah, pilih di menu home, ada center, otomatis dia ke tengah. Kemudian blok judul dari tabel, kemudian ke menu home, pilih juga center biar di tengah. Nah, sampai di sini dulu pengenalan daripada Microsoft Excel bagian 1 pada pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.